Di pagi ini kita akan memulai diskusi mengenai pemetaan risiko bencana. Ini merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Di tengah situasi pandemik ini, memahami risiko bencana kembali menemukan urgensinya, karena seperti yang kita pahami bahwa kita menggunakan konsep bencana dalam arti yang luas di Indonesia, yaitu dan termasuk kemudian pandemik pun menjadi sesuatu yang menjadi concern kita. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam pembahasan kali ini saya berusaha membahas dari beberapa konsep dasar. Mudah-mudahan tidak terlalu bertele-tele pembahasannya. Nanti akan diberikan beberapa contoh. Slide-nya cukup banyak, tetapi saya akan coba menjelaskan beberapa slide penting secara rinci, dan kemudian saya akan skip untuk beberapa slide yang memang bisa Bapak Ibu baca kemudian. Nanti slide-nya akan saya kirimkan kepada panitia. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Aditya. Saya Irwan Melano, saya bekerja di ITB. Saat ini saya ditugasi sebagai dekan di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, tetapi sehari-hari saya dosen di Prodi Geodesi dan Geomatika, dan masih mengampu sebagai Ketua Pusat Unggulan IPTEK untuk Sains dan Teknologi Gempa Bumi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian mengenai pemetaan risiko bencana, sesuatu hal yang saya lakukan bersama tim dalam beberapa tahun terakhir, dan mungkin Bapak Ibu nanti akan melihat bahwa beberapa contoh cukup bias dengan gempa bumi, karena tadi dijelaskan bahwa fokus riset saya terutama pada gempa bumi, sehingga mungkin beberapa contoh akan menggunakan kepakaran saya secara khusus, yaitu gempa bumi. Tapi sebetulnya kita bisa berdiskusi dengan beberapa untuk bencana yang lain. Pada tahun 2015 mungkin sampai 2017 saya pun sempat bergabung sebagai tim asistensi untuk pemetaan risiko bencana di BNPB, sehingga nanti mungkin kita juga bisa berdiskusi mengenai beberapa konsep risiko bencana dalam persepsi nasional yang diamanahkan tugasnya kepada BNPB. Bapak Ibu sekalian, secara umum bahwa yang akan saya bahas ada 3 hal sebetulnya, tetapi nanti kemudian kita akan berkembang pembahasannya sesuai dengan diskusi. Saya paham betul bahwa mempertahankan kondisi konsentrasi dalam perkuliahan daring ini tidak mudah, dan terutama Bapak Ibu, saya yakin ini bukan materi pertama di hari ini, jadi sudah mendapatkan materi sebelumnya. Saya yakin tidak mudah kemudian untuk bisa selalu fokus ke dalam materi. Ada 3 hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya mulai dengan konsep dan definisi dari bencana dengan titik tekannya pada pemahaman mengenai risiko. Dan yang kedua adalah mengenai faktor-faktor penyebab risiko bencana. Dan yang terakhir adalah, dan mudah-mudahan kita akan menghabiskan waktu lebih banyak di bagian yang ketiga, yaitu bagaimana perhitungan risiko bencana dilakukan. Saya akan bahas mengenai bagaimana konsep perhitungan secara akademis, tapi juga nanti akan saya bahas beberapa pengalaman praktis yang kami lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu paham betul ya bahwa kita merupakan sebuah negara yang mendapatkan tantangan. Saya menyebutnya sebagai tantangan yang harus kita menangkan, challenge to overcome, bahwa kita memiliki potensi bencana. Jadi bencana adalah sebuah potensi, kita memiliki risiko untuk menghadapi bencana, dan itu adalah tantangan kita. Tetapi kemudian terkena bencana itu adalah pilihan, gitu ya. Jadi risikonya ada, tapi terkena bencana itu adalah pilihan. Ini mungkin beberapa kisah yang saya sering sebutkan mengenai gempa Lombok 2018. Jadi beberapa hari sesudah gempa kami berangkat dan kami bertemu dengan banyak orang. Ini contohnya kami bertemu dengan Ibu Hawa, ini ditulis oleh rekan kami, Ibu Irina, yang mewawancarai Ibu Hawa, dan
kemudian uh, uh, Ibu Hawa adalah termasuk yang selamat akibat kerusuhan di Ambon tahun 2000. Kita pernah punya persoalan serius waktu itu, dan kemudian kembali ke kampung halamannya di Lombok, dan ketika pulang kemudian terdampak oleh gempa Lombok. Jadi berusaha hijrah dari satu lokasi untuk menghindari konflik, tetapi kemudian ketika sampai di Lombok terkena dampak gempa. Jadi beliau survivor dua hal, yaitu kerusuhan dan juga menjadi orang yang selamat akibat gempa. Tetapi pertanyaan dari beliau sangat mendasar, dan ini saya rasa sangat penting bagi kami, ini sangat penting untuk kami resapi pertanyaannya, yaitu mengapa gempa harus terjadi, kenapa kami tidak pernah mendapatkan informasi mengenai risiko gempa di lokasi kami. Dan ini valid tidak hanya untuk gempa, pertanyaan yang sama bisa ditanyakan juga oleh warga Jakarta misalnya, kenapa kemudian tidak pernah ada informasi mengenai potensi ketinggian air apabila terjadi banjir di lokasi kami. Kadang-kadang ada orang baru pindah ke satu lokasi terus kemudian setelah beberapa tahun dan ternyata kebanjiran, tidak pernah ada informasi sebelumnya. Jadi menurut saya hal tersebut berulang dan ditemukan di banyak tempat. Begitu pula pada saat gempa Palu. Ibu Rahmah, ini contoh yang kami temukan juga, menjadi survivor dari gempa Palu. Jadi rumahnya terdampak likuifaksi, ibu dan anaknya menjadi korban, dan walaupun secara ajaib beliau selamat gitu, sempat masuk ke dalam tanah tapi kemudian berhasil muncul lagi, masuk lagi dan terselamatkan. Dan pertanyaannya pun sama begitu ya, kenapa kemudian kita tidak pernah diinformasikan mengenai risiko bencana di lokasi tempat mereka tinggal. Dan seperti yang dijelaskan tadi di awal bahwa kita merupakan negara yang mendapat tantangan risiko bencana, dan historically secara sejarah pun kita pernah mengalami bencana. Mungkin Bapak Ibu, ini saya coba kumpulkan beberapa data saja berdasarkan kerugian ekonomi, tetapi apabila bicara jauh ke belakang, letusan Tambora 1815, letusan Toba beberapa ribu tahun yang lalu, misalnya tsunami Krakatau pernah terjadi, dan banyak sekali gempa di sepanjang sesar Sumatera misalnya, ataupun tsunami di Ambon, tsunami di utara Bali misalnya. Banyak sekali kalau kita bicara historis mengenai bencana di Indonesia. Tapi saya coba perlihatkan beberapa bencana yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Jadi bencana selain berdampak kehilangan korban jiwa tidak kita harapkan, tetapi juga merugikan secara ekonomi. Dan ini berdampak lebih serius bagi negara seperti Indonesia yang sekarang masuk ke negara berkembang, ke arah negara yang akan berusaha untuk maju. Begitu terkena dampak bencana, maka kemudian kita mendapatkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Dan kerugian ekonomi ini kemudian bisa merubah investasi kita. Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh, pada saat gempa Lombok misalnya, kami mengunjungi ada satu desa di sebuah kecamatan di Lombok Utara yang hampir semua sekolah itu rusak, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada satu sekolah dasar pun yang tidak rusak. Rusak sekolahnya. Bisa bayangkan berapa kerugian ekonomi pada saat kemudian anak-anak tidak bisa sekolah apabila, dan juga rusaknya infrastruktur vital, infrastruktur dasar, yaitu sekolah. Jadi, dan sekolah dibangun dalam waktu yang lama, bertahun-tahun kita membangun infrastruktur sekolah kita. Kebanyakan kita giat sekali membangun pada saat proyek Inpres tahun 90-an, dan bangunan-bangunan yang kami temukan bahwa bangunan sekolah banyak yang rusak, terutama pada masa Inpres tersebut akibat bencana, termasuk gempa juga, termasuk misalnya gempa Padang 2009, begitu pula akibat dari kejadian gempa Palu 2018. Infrastruktur yang kami temukan sering rusak adalah sekolah, dan itu mengakibatkan kerugian ekonomi yang luar biasa. Tidak hanya demikian, begitu pula kebakaran hutan misalnya. Kebakaran hutan di Kalimantan dan di Sumatera tahun 2015 itu
mengakibatkan kerugian ekonomi langsung yang besar. Kita belum menghitung kerugian ekonomi yang tidak langsung. Jadi indirect economic loss itu bisa jauh lebih besar dan bisa jauh lebih lama. Sehingga kemudian memahami risiko bencana menjadi sesuatu yang sangat strategis di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, yang kami temukan bahwa seperti juga cabang keilmuan yang lain, kita sering mereferensikan pada negara-negara maju, dan itu menurut saya wajar sekali. Beberapa negara yang sering kita jadikan referensi, misalnya negara-negara di Eropa ataupun di Amerika. Tetapi ketika kita bicara bencana, maka ada kekhasan Indonesia yang tidak ada di tempat lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita bicara bencana, mencari referensi topik bencana yang misalnya kita bicara bencana akibat Gunung Krakatau misalnya tahun 2019 misalnya ya. Susah sekali untuk menemukan referensi yang mirip akibat Krakatau, letusannya kecil tapi diikuti dengan longsoran dan kemudian mengakibatkan tsunami dan korbannya di sepanjang pantai Banten misalnya. Tidak banyak kasus seperti itu di negara lain. Jadi ini adalah persoalan yang khas di Indonesia, yang kemudian model risiko bencana di Indonesia itu tidak harus sama dengan negara lain. Kenapa? Karena ini adalah persoalan kita, persoalan Indonesia. Gambar ini bercerita mengenai korban bencana di Indonesia. Jadi kita tadi di slide awal kami menjelaskan mengenai kerugian ekonomi, dan di slide ini kami bercerita mengenai korban jiwa. Dan korban jiwa itu tidak bisa dihitung atau tidak bisa dikonversikan dengan uang, walaupun ada orang yang berusaha melakukan hal tersebut. Kalau kita tadi bicara secara rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia adalah 20 triliun per tahun, sedangkan dana cadangan kita di angka 300 miliar, maka defisit besar, kita memiliki defisit besar akibat bencana. Dan untuk itu maka kemudian dana-dana yang seharusnya digunakan untuk membuat infrastruktur strategis, kemudian terpaksa dialihkan untuk bencana. Dan itu tidak boleh terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu maka kajian risiko bencana menemukan validitasnya untuk di wilayah kita di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini gambar yang lama, dan saya ingin berbagi cerita dengan Bapak Ibu sekalian. Ini sederhana sekali. Jadi apabila kita bicara bencana di Indonesia, yang mungkin ingin saya ceritakan pada Bapak Ibu sekalian, bahwa risiko bencana itu persepsi. Risk is perception, Bapak Ibu sekalian. Dan risk juga acceptance kan ya. Maksudnya level acceptance setiap orang, setiap komunitas terhadap risiko itu bisa berbeda-beda kan Bapak Ibu sekalian ya. Tergantung persepsi kita. Apabila Bapak Ibu seperti mungkin generasi saya yang kuliah di tahun 90-an, mungkin ingat, apalagi saya lahir di kaki Gunung Tangkuban Perahu, saya lahir di sebuah desa di paling ujung sebelum masuk ke Gunung Tangkuban Perahu di Desa Jayagiri. Persepsi saya mengenai risiko bencana itu adalah gunung api. Kenapa? Karena saya tinggal di kaki gunung, sering merasakan getaran gunung api. Kadang-kadang Gunung Tangkuban Perahu meletus walaupun freatik, tapi itu sudah cukup menakutkan bagi kami yang tinggal di kaki gunung api. Dan secara perhitungan ekonomi pun demikian, bahwa sampai tahun 90 kerugian bencana yang paling merugikan di Indonesia itu adalah gempa bumi. Letusan gunung api. Itu persepsi kita. Mungkin berbeda dengan Bapak Ibu yang tinggal misalnya di sepanjang sesar Sumatera, di bagian tengah dari Pulau Sumatera, mungkin persepsinya berbeda dengan saya. Tetapi kalau kita menghitung atau kita mencoba mengkoleksi data mengenai kerugian ekonomi akibat bencana, maka kerugian ekonomi yang besar akibat bencana adalah kerugian akibat letusan gunung api. Itu yang pertama. Baru yang kedua itu baru gempa bumi. Jadi yang pertama adalah sampai tahun 90 Bapak Ibu sekalian. Baru yang ketiga adalah banjir. Jadi tahun 90-an apabila kita bicara bencana, yang pertama adalah gunung api, yang kedua adalah gempa bumi, baru yang ketiga adalah banjir. Tidak ada bencana kebakaran hutan sampai tahun 90-an yang ditakuti Bapak Ibu sekalian. Mungkin pernah terjadi, tapi kemudian
kemampuan coverage dari media tidak semasif sekarang, sehingga kemudian yang menjadi attention saat itu adalah cerita mengenai gunung api. Tetapi kemudian apabila datanya kita perpanjang sampai tahun 2016, 2018, maka perception kita berubah. Persepsi kita mengenai bencana berubah. Apalagi setelah gempa Aceh 2004. Bahwa bencana yang paling menakutkan adalah gempa bumi yang diikuti dengan tsunami. Sehingga kemudian gempa bumi menjadi nomor 1, mengalahkan gunung api. Nomor 2, banjir. Jadi banjir yang tadi nomor 3 naik ke nomor 2. Dan yang paling menarik ada bencana kekinian, yaitu kebakaran hutan. Baru gunung api di bawahnya. Bencana yang tidak pernah muncul dalam memori generasi saya, ternyata menjadi sesuatu yang menakutkan saat ini, yaitu kebakaran hutan. Saya duga bahwa kebakaran hutan bersamaan dengan banjir itu akan terus naik apabila tidak ada upaya serius untuk melestarikan lingkungan kita. Bencana kekinian gitu ya, yang bencana milenial gitu ya, bencana yang faktor utama pembentuk risikonya adalah pilihan kita, kelakuan kita. Kebakaran hutan adalah banjir, faktor risikonya ya kita gitu ya. Kita yang membuat menjadi vulnerable. Kita yang membuat menjadi rentan. Kita yang membuat lingkungan jadi mudah terbakar. Kita yang membuat lingkungan menjadi mudah untuk banjir. Bencana kekinian. Bapak Ibu sekalian, mungkin bagian ini akan saya sederhanakan. Jadi dalam persepsi undang-undang kita bahwa bencana itu adalah semua rangkaian kegiatan, semua peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan, yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam. Jadi ada kata kunci dari bencana menurut undang-undang, dan menurut saya ini sangat baik. Sebuah peristiwa yang mengancam, baik diakibatkan faktor alam ataupun faktor non alam, menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, korban jiwa, lingkungan, ekonomi. Ada tambahan psikologis, tapi yang psikologis jarang dibahas. Jadi dalam persepsi undang-undang, dan ini menurut saya penting sekali bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam pakar lingkungan ataupun praktisi lingkungan, pengambil kebijakan di daerah terkait dengan lingkungan ataupun pengambil kebijakan di pusat terkait dengan lingkungan, Bapak Ibu sekalian apabila menilai sebuah kajian risiko bencana atau apabila Bapak Ibu sekalian melakukan kajian risiko bencana, maka ada 3 hal penting yang harus Bapak Ibu lihat. Yang pertama, apakah korban jiwanya dihitung atau tidak? Apakah kerugian ekonominya dihitung atau tidak? Apakah kerusakan lingkungannya dihitung atau tidak? Jadi 3 itu. Jiwa, ekonomi, lingkungan. Jadi kajian risiko bencana yang baik harus memperhatikan ketiga aspek tersebut. Bapak Ibu sekalian, amanah undang-undang kita itu bicara, menurut saya sangat futuristik. Kajian risiko bencana harus melihat sesuatu di masa depan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kajian risiko bencana harus bicara, harus menjawab pertanyaan Ibu Rahmah tadi di awal, Ibu Rahmah yang di Palu, kenapa kok kami tidak pernah diinfokan adanya potensi bencana? Kajian risiko bencana harus menjawab itu, harus memberikan informasi pada masyarakat. Suatu saat di masa depan, di tempat Bapak Ibu sekalian, bencana mungkin terjadi. Yang akan mengakibatkan kerugian ekonomi sekian rupiah, mengakibatkan korban jiwa sekian banyak, mengakibatkan kerusakan lingkungan sekian banyak. Dan saya menyukai ada definisi yang lain dari kajian risiko bencana, yaitu bahwa kajian risiko bencana juga harus sesuatu yang tidak rutin. Disaster are non-routine events in societies. Jadi menurut saya ini poin yang sangat baik, bahwa risiko bencana itu sesuatu yang tidak rutin. Dan menurut saya ini sesuatu yang sangat timely untuk kemudian kita bahas di Indonesia. Karena Bapak Ibu sekalian, saya lahir di Bandung Utara, tinggal di Bandung Selatan, dan tidak jauh dari tempat saya tinggal, itu setiap tahun banjir gitu ya.
Kenapa tahun ini banjir? Karena tahun kemarin banjir. Kenapa tahun kemarin banjir? Karena 2 tahun yang lalu banjir. 3 tahun lalu banjir, 4 tahun lalu banjir, tahun depan akan banjir. Per definisi, itu bukan bencana. Per definisi yang dibuat oleh Pak Krebs tahun 2001. Kenapa? Karena bencana itu sesuatu yang tidak rutin. It has to be non-routine events. Kenapa harus tidak boleh rutin? Karena kemudian kita sudah seharusnya apabila kita pernah terdampak bencana, maka kita harus bisa membuat kajian risiko bencana dengan tujuan di masa depan bencana yang sama tidak boleh terjadi. Ataupun kalaupun terjadi, maka risikonya akan jauh lebih rendah dari yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi kajian risiko bencana tadi harus menghitung 3 hal, kerugian ekonomi, korban jiwa, kerusakan lingkungan, dengan tujuan tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Dengan tujuan bahwa kerugian ekonomi lebih rendah daripada yang kita hitung. Dengan tujuan jumlah korban jiwa lebih rendah dari apa yang kita estimasi. Itu tujuan dari itu tujuan dari kajian risiko bencana. Baik, ada konsep tambahan bagi saya dan menurut saya sangat menarik. Jadi tadi menurut saya ini sangat baik sekali bahwa there are no such thing as natural disaster. Bahwa tidak ada bencana alam. Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak setuju, tapi menurut saya ini konsep yang sangat menarik. There are no such thing as natural disaster. Jadi tidak ada yang disebut dengan bencana alam. Jangan pernah dikatakan sebagai alam sebagai penyebab bencana. Bencana itu penyebabnya adalah kita. Jadi kalau kita bicara letusan gunung api adalah natural proses alami yang gunung harus meletus. Dengan gunung meletus, kampung tempat saya tinggal menjadi tempat yang sangat subur dan merupakan produsen jagung tomat yang sangat lezat gitu ya. Itu sarapan saya sehari-hari. Jadi letusan gunung api sesuatu yang kita butuhkan untuk kemudian menyuburkan tanah. Menjadi bencana pada saat kemudian lingkungan di sekitar gunung ditempati penduduk. Yang kemudian ada korban. Kajian risiko bencana kemudian harus melihat potensi kerugian ekonomi, potensi korban jiwa dengan tujuan tidak terjadi. Jadi kalau sudah tahu berisiko, seharusnya kemudian orang tidak tinggal lagi di sana. Itu yang pertama. Konsep yang kedua bahwa bencana dipengaruhi 2 hal, yaitu disaster is the result of hazard impact on the society. Jadi bencana merupakan hazard bertemu dengan society. Hazard itu pasti terjadi, bahwa gunung pasti meletus, gempa pasti terjadi, tetapi begitu bencana, itu urusannya society. Ada satu desa yang kami temukan di tengah hutan di Sumatera, di antara Bengkulu. Kami waktu gempa kami ke sana, dan saat gempa terjadi, itu gempa 1 Oktober 2009, kami sampai ke sana, tidak ada apa-apa. Kami tanya, Pak, kenapa kok rumahnya nggak apa-apa? Oh, pada saat gempa rumah kami jatuh. Beres gempa kita naikkan lagi gitu ya. Jadi gempa boleh terjadi tapi tidak jadi bencana. Jadi hazard boleh terjadi tetapi hazard bukan bencana. There are no such thing as natural disaster. Tidak ada bencana alam, yang ada adalah natural hazard. Bahwa alam berpotensi untuk menghasilkan bencana. Tapi bencana terjadi atau tidak terjadi itu adalah is a matter of choice, merupakan pilihan dari kita. Bapak Ibu sekalian, saya akan teruskan lagi bahwa sebelum nanti saya berhenti sejenak pada menit ke-30, risiko bencana secara konseptual merupakan didefinisikan sebagai probabilitas mengalami kerugian. Jadi risiko bencana, jadi Bapak Ibu sekalian ketika mendengar risiko itu adalah probability function, merupakan fungsi probabilitas. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Probabilitas mengalami kerugian. Kemudian kita ada beberapa konsep yang kemudian memperluas bencana ini, bahwa probabilitas mengalami ancaman kemudian bisa dikalikan, bisa ditambahkan, tapi merupakan sebuah fungsi dengan dampak yang mungkin.
Jadi potensi ancaman, tadi kita bicara konsepnya Pak Krebs itu, bahwa natural hazard, yaitu letusan gunung api, tetapi dampak yang mungkin itu tergantung dengan seberapa baik kita menata lingkungan kita. Dan dampak yang mungkin sangat tergantung pada seberapa rentan diri kita, seberapa kuat kapasitas kita. Ada orang yang ini kita misalnya bicara risiko apa? Misalnya di kehidupan sehari-hari lah. Kita bicara risiko misalnya kecopetan, Bapak Ibu sekalian. Saya tinggal di Bandung Selatan, sekolah di Bandung Utara. Sejak kuliah, sejak SMA, saya naik kendaraan umum, seringnya naik bis Kopo Dago gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang tinggal di Bandung paham. Dan karena tiap hari naik bis, akhirnya saya tahu bahwa di bis itu ada risiko kecopetan. Tetapi karena saya tiap hari naik bis tersebut, Kopo Dago, saya sudah tahu, saya sudah punya kapasitas diri, sehingga saya tidak akan kecopetan. Jadi saya tahu copet naik sebelum Pasar Baru biasanya, daerah Gardu Jati dekat STM, kemudian pas belok Pasar Baru, mereka naik, begitu viaduk dekat BNI, itu mereka turun. Jadi sudah tahu polanya copet naik 2 orang di depan, 2 orang di belakang, mepet, terus nyari korban yang rentan, yang kapasitasnya rendah, itu tercopet. Tapi kalau kita yang sudah sehari-hari di situ, kita punya kapasitas, kita tahu ini copet naik, kita paling tidak menghindar lah. Taruh dompetnya di mana, cara treatmentnya tahu. Begitu pula masyarakat kita tradisional, secara tradisional kita sudah punya kapasitas itu. Kita sudah punya kapasitas untuk tidak menjadi korban akibat gunung api. Tidak terdampak tsunami. Bapak Ibu mungkin yang pernah mendengar cerita di Pulau Weh di Aceh, itu tidak ada korban jiwa akibat gempa 2004. Karena mereka punya kapasitas. Jadi ketika kemudian gempa, mereka mengungsi dan tsunami datang, beberapa belas menit kemudian tidak ada korban sama sekali di pulau tersebut. Kenapa? Karena mereka punya kapasitas. Jadi risiko merupakan perkalian dari potensi ancaman, tsunami boleh naik, tetapi tidak jadi korban gitu ya. Kenapa? Karena mereka memiliki kapasitas. Sehingga kemudian konsepnya diperluas, jadi kemudian konsep dari risiko bencana itu diperluas, dan itu yang kemudian kita gunakan saat ini, bahwa risiko merupakan fungsi dari potensi ancaman, kemudian dikalikan dengan kerentanan, kemudian dibagikan dengan kapasitas kita. Jadi ancaman boleh tinggi, boleh ada copet di situ, tetapi kalau kapasitasnya kitanya kuat, risikonya tetap rendah. Ancamannya besar, tapi kalau kapasitasnya besar juga, risikonya menjadi lebih rendah. Tetapi sebaliknya, ancamannya mungkin biasa-biasa saja, tapi kalau kapasitas kita rendah sekali, bisa jadi risikonya menjadi sedang. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu adalah beberapa konsep dari risiko bencana, dan kemudian membawa kita pada pemahaman bahwa risiko merupakan fungsi dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Nanti kemudian detailnya, proses perhitungannya sederhana. Yang penting kemudian Bapak Ibu sekalian memahami konsep dasar ini. Saya akan memberikan waktu kepada Bapak Moderator. Apabila ada pertanyaan, Bapak Moderator yang dari chatroom, kami persilahkan Pak, silahkan. Oh iya, terima kasih Pak Irwan. Stop sebentar ya. Ini sudah ada cukup banyak ya pertanyaan dari chatroom. Sudah ada 4 peserta yang sudah menanyakan. Ini akan saya bacakan saja ya Pak Irwan ya. Silakan Pak. Oh ya, yang pertama sendiri dari Bapak Indra. Beliau menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah semua jenis gempa di Indonesia bisa dipetakan? Nah, dapat diprediksi sebelumnya, Bapak. Baik, mungkin saya menjawab pertanyaan Pak Indra dulu. Ada satu itu saja pertanyaan Pak Indra, atau ada yang lain? Ya, 2 itu saja Pak Irwan. Baik,
Terima kasih Pak Indra untuk pertanyaan Bapak bahwa terkait gempa bumi, pengetahuan kita sekarang sudah cukup baik Pak. Jadi Bapak kalau Pak Indra atau Bapak Ibu yang lain berkesempatan, silakan googling dengan kata kunci adalah peta sumber dan bahaya gempa Indonesia. Jadi googling dengan kata kunci peta sumber dan bahaya gempa Indonesia. Peta sumber dan bahaya gempa Indonesia. Itu bicara mengenai sumber gempa di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Itu dibuat oleh sebuah tim nasional dari berbagai perguruan tinggi, termasuk ITB, UGM, kemudian beberapa kampus dan juga kementerian. Ada BMKG di sana, ada PU, Kementerian PU, ada BPPT terlibat, ada BIG, saya banyak sekali. Ada LIPI juga di situ terlibat. Jadi dibuat oleh konsorsium para peneliti di seluruh Indonesia, disebut dengan tim nasional untuk peta gempa, dan kemudian membuat buku tersebut, dan buku tersebut menghasilkan peta gempa Indonesia yang menjadi dasar untuk bangunan tahan gempa Indonesia, dan di SNI-kan Bapak Ibu, Pak Indra. Jadi ada SNI bangunan tahan gempa, mungkin Bapak Ibu yang bidangnya struktur paham, namanya SNI 1726 tahun 2019, dan itu menggantikan SNI 1726 tahun 2012. Kebetulan kami terlibat dalam pembuatan proses peta gempa dan juga proses SNI-nya. Jadi coba bisa dicari. Jadi kalau menjawab pertanyaan Bapak, peta sumber dan bahaya gempa di Indonesia itu sudah ada, sudah diketahui. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini ada disclaimer-nya gitu ya. Ternyata banyak gempa yang kemudian kita belum tahu detailnya. Sebagai contoh misalnya gempa Aceh, kalau masih ingat, ada gempa Aceh tahun 2017 kalau tidak salah, gempa Pidijaya. Itu dalam peta gempa kita belum ada ini. Jadi kita pun awalnya bingung dulu, sempat terhenyak gitu. Kok bisa ada gempa di sana ya gitu ya. Tapi kemudian setelah kami riset, akhirnya kami paham memang ada sumber gempa di sana dan kami masukkan dalam SNI yang baru. Jadi memang seringkali riset kita terlambat gitu ya, baru mengetahui ada sumber gempanya sesudah gempanya terjadi. Nah, tapi kita coba update terus-menerus. Termasuk yang gempa Ambon kemarin 2019, itu pun di dalam sumber gempa itu belum ada. Yang ada adalah di bagian utara dan di bagian selatan. Kita tidak pernah membayangkan ada sumber gempa yang memotong di tengah gitu ya. Itu belum ada juga, tapi kita perbaiki terus-menerus. Pak Indra, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak ya. Mungkin apabila ada satu pertanyaan lagi, silakan Pak Moderator. Oh ya, kemudian lagi dari Bapak Isrun Baso, ini kebetulan Bapaknya tinggal di Sulawesi, di Kota Palu, Pak. Iya. Dan beliau minta kesempatan untuk bertanya langsung ke Pak Irwan. Bapak Isrun Baso bisa mendengar saya, Pak? Pak Isun? Mohon maaf sebentar ya, Pak. Bapak Isrun Baso. Apakah bisa mendengar saya, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Saya persilakan Pak Isrun untuk bertanya langsung kepada Pak Irwan Meilano. Ya, Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Pak Isrun. Wah, alhamdulillah nih bisa ketemu dengan yang di Palu, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Kami ini adalah salah satu yang pernah merasakan bagaimana kejadian yang 3 sekaligus secara bersamaan, fenomena tsunami, gempa, dan likuifaksi. Nah, masyarakat sampai saat ini itu masih trauma dengan adanya informasi bahwa Palu ini adalah salah satu daerah yang dilalui oleh sesar Palu Koro yang aktif ya. Dan laporan dari BMKG pun juga setiap hari di Palu itu tidak luput dari gempa, walaupun itu skalanya dari rendah hingga sedang. Nah, boleh enggak kami ingin informasi sebagai pengayaan bagi kami bahwa Palu itu sesungguhnya ke depan seperti apa, walaupun tidak bisa diprediksi bahwa kejadian bencana itu dapat dipastikan jangka waktunya kapan, tetapi potensi dari sisi resiko di Kota Palu dan sekitarnya itu sudah bisa dipastikan atau dikatakan bahwa memang
ke depan tidak luput dari periode ulangnya. Nah, yang kedua, bagaimana memprediksi atau melakukan mitigasi terhadap kejadian bencana alam yang seperti terjadi di Palu atau Sulawesi Tengah, yang sekaligus bersamaan 3 fenomena likuifaksi, tsunami sama gempa itu sendiri. Dan yang terakhir dari kami, Palu ini kan sudah dibuat zonasi, ya ada zona merah, ada zona orange, kuning sampai hijau. Nah, yang jadi polemik sekarang ini bahwa untuk merelokasi masyarakat yang dari kediamannya yang tadinya itu adalah hunian pemukiman dan direlokasi menjadi ke tempat lain. Nah, ini juga menjadi apakah masuk kajian dari kebencanaan. Mohon pencerahan ataupun arahan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota untuk menghadapi mitigasi bencana ke depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Isrun. Ini saya selalu berbahagia ini mengikuti acara dari PSH Pusat Studi Lingkungan Hidup ini, karena saya bertemu dengan teman-teman baru, guru-guru yang baru yang dimana saya bisa belajar nih Pak Isrun. Jadi Palu adalah daerah yang menjadi fokus dari riset kami. Jadi kami pun sebenarnya berencana seharusnya nih dalam tahun ini paling tidak ada 3 perjalanan ke Palu untuk melakukan riset risiko bencana di sana. Tapi mungkin saya bisa diskusikan dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat juga bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak hanya di Palu tapi peserta pelatihan ini, bahwa risiko bencana dibuat tidak untuk membuat kita, dalam pemahaman saya, tidak untuk membuat kita lari dari kenyataan begitu ya. Jadi apabila kita tahu di suatu wilayah, misalnya di Palu ada sesar Palu Koro, maka pertanyaannya adalah apakah seluruh Palu itu harus kita kosongkan gitu ya? Kita jadikan seluruhnya menjadi kawasan lindung. Begitu pula banjir misalnya di Jakarta. Apabila kita paham Jakarta itu punya persoalan serius penurunan tanah, land subsidence. Tanahnya turun, kemungkinan beberapa faktor, diantaranya pengambilan air tanah yang berlebihan. Dan ketika tanahnya turun pada saat banjir, maka banjir akan lebih besar daripada sebelumnya. Dan untuk itu maka banjir di Jakarta semakin lama semakin tinggi. Pertanyaan yang sama dengan yang di Palu dan sekitarnya, apakah kemudian artinya Jakarta harus kita tinggalkan? Saya yang berpendapat bahwa risiko bencana sesuatu yang harus kita pahami dan harus kita hadapi, begitu ya. Begitu sudah tahu ada risiko bencana di Palu, maka yang harus dilakukan adalah mendetailkan risikonya. Kita buat risikonya sangat detail dan dengan dasar itu maka kemudian kita definisikan daerah yang mana yang merupakan risiko yang tinggi, yang tidak mungkin untuk dihuni. Dari mana risikonya yang menengah ataupun rendah yang bisa dihuni dengan catatan. Jadi kalau membuat bangunan di Palu boleh, tetapi catatan. Misalnya kekuatan bangunannya, fondasinya seperti apa, tidak boleh rusak akibat gempa, tidak boleh terdampak tsunami, berapa jauh jaraknya dari pantai, dan kemudian bagaimana sistem air tanahnya sehingga kemudian tidak mungkin terjadi likuifaksi lagi. Ada persoalan serius dengan drainase misalnya. Itu ada paper yang terbit bahwa salah satu faktor adalah sistem drainase menjadi faktor likuifaksi selain juga faktor yang lain. Jadi saya berpendapat bahwa masa depan di Kota Palu sangat tergantung seberapa baik kita berhasil mendetailkan risiko, dan itu sedang dilakukan oleh beberapa kementerian termasuk ATR BPN yang kemudian mendefinisikan zona hijaunya di mana. Tidak seluruhnya Bapak Ibu sekalian, tetapi mungkin hanya buffer dalam rentang dari sesar misalnya ini sedang kami diskusikan, misalnya 100 meter di sebelah kanan, 100 meter di sebelah kiri, ataupun 150 itu dibuat buffer zone yang kemudian daerah yang betul-betul tidak boleh dibangun. Bagus juga ada taman kota, ada taman di tengah kota, tetapi wilayah yang lain oke. Itu yang dilakukan oleh banyak negara, Bapak Ibu sekalian.
misalnya di Jepang. Jepang pernah mengalami gempa Tokyo, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tahun 1900-an. Dan gempa Kanto, mohon maaf. Dan kota Tokyo rusak akibat gempa, rusak akibat goncangan dan juga kebakaran. Tidak berarti kemudian Tokyo ditinggalkan, Tokyo dibangun kembali dengan memperhatikan risikonya. Ada jalur evakuasi, ada daerah yang betul-betul tidak boleh dibangun, dijadikan taman misalnya. Daerah yang berdampak likuifaksi kita jadikan taman terbuka saja, misalnya daerah Petobu atau Belaroa, sebagian kita jadikan taman konservasi, tetapi daerah yang lain, mari kita bangkit gitu ya. Mari kita bangkit, kita kemudian comeback stronger gitu. Kita jadikan Kota Palu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bukan berarti kemudian kita tinggalkan, kita bangun, tetapi dengan memahami potensi risikonya. Mudah-mudahan saya yakin apa yang saya diskusikan tidak menjawab seluruhnya, tapi mudah-mudahan kita bisa punya kesempatan untuk diskusi lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Isrun. Mungkin Pak Moderator satu pertanyaan lagi mungkin Pak, sebelum nanti saya teruskan diskusinya. Oke, Pak Irwan. Kemudian dari Bapak Indra Fardani ya, biasanya apa yang menjadi hambatan ya Pak bagi pemerintah atau pemerintah daerah di dalam berinvestasi dalam penanggulangan bencana? Makasih. Monggo Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak. Maaf Pak Ibrani ya Pak ya. Saya rasa Bapak menyebutkan hal yang sangat penting bahwa pengurangan risiko bencana adalah investasi. Itu persepsi yang sangat penting bagi saya. Karena seringkali bahwa kita tidak melihat upaya pengurangan risiko bencana itu sebagai investasi, tapi melihatnya sebagai cost center gitu ya. Jadi begitu bicara bencana, itu bicara uang yang harus dibuang, cost, spend money gitu ya. Padahal tidak, itu investasi. Dan bicara investasi, mungkin orang sering berkeberatan karena investasinya jadinya jangka panjang gitu ya. Kapan sih gempa lagi di Palu gitu? Mungkin tidak terjadi dalam 40 tahun ke depan. Tapi kita menginginkan negara ini bertahan untuk ribuan tahun, bahkan lebih lama dari itu gitu ya. Kita ingin berharap bahwa sebagai sebuah bangsa, kita menjadi bangsa yang maju dan bertahan untuk waktu yang sangat panjang untuk anak cucu kita. Jadi investasinya memang jangka panjang. Walaupun ada beberapa investasi sebetulnya jangka pendek gitu ya. Seperti kalau kita bicara banjir, kita bicara longsor, itu kan kejadian musiman. Investasinya begitu pendek. Jadi mempersepsikan yang tadi Bapak sebutkan bahwa pengurangan risiko bencana sebagai investasi itu suatu hal yang sangat penting dan sudah seharusnya kemudian difahami pemerintah. Kendalanya apa? Kendalanya diantaranya tadi Pak, bahwa time frame-nya seringkali lebih panjang daripada waktu jabatannya gitu ya. Itu mau tidak mau itu terjadi gitu ya. Karena kemudian selalu ada merasa ada kebutuhan yang lebih prioritas dibandingkan dengan itu. Padahal kalau saya melihat bahwa menyelamatkan masyarakat itu sudah seharusnya menjadi suatu prioritas. Jadi menurut saya ini tadi makanya di bagian awal saya diskusikan bahwa risiko itu persepsi gitu ya. Dan seringkali bahwa kita tidak pernah terbangunkan persepsi kita sampai kita menjadi korban gitu. Oh iyalah bencana itu mungkin terjadi, tapi kan bukan saya lah gitu ya. Oh iya sih memang banyak copet sih ya. Tapi nggak mungkin lah kita kena gitu ya. Nggak mungkin dompet kita kehilangan di bis. Sampai suatu saat kita kehilangan dompet di bis gitu ya. Begitu atau di kereta api gitu ya. Sampai itu terjadi baru kita ngeh gitu ya, atau di stasiun gitu. Jadi begitu kita kehilangan dompet, oh iya ya ternyata ada resikonya. Tapi kita tidak pernah membayangkan itu sampai itu betul-betul terjadi. Kita tidak pernah membayangkan pentingnya untuk memahami upaya serius untuk mengurangi risiko tsunami sampai tsunami betul-betul terjadi. Dan seringkali kemudian historis yang panjang itu kemudian kita lupa gitu ya. Seringkali memori kita terlupakan oleh persoalan-persoalan jangka pendek yang begitu mendesak. Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita sedikit mengenai ada sebuah gempa itu di bulan Agustus tahun 2010. Mungkin Bapak Ibu yang sempat tinggal di Bandung tahun 2010 itu ingat ada gempa di utara kota Bandung di sebuah sumber gempanya Sesar Lembang. Mungkin yang pernah ke Bandung pernah dengar Sesar Lembang.
sebuah sumber gempa yang sempat dilupakan gitu ya. Sampai kemudian ada gempa kecil, gempanya cuma 3,2, tapi gempa kecil itu membuktikan bahwa sesar itu aktif. Jadi gempa walaupun kecil itu artinya bahwa ada rumah gempa di situ yang mungkin untuk bisa menghasilkan gempa yang lebih besar di masa depan. Dan di bulan Oktober 2010 tiba-tiba ada gempa di sesar Lembang, magnitudo 3 Bapak Ibu sekalian. Di dalam textbook tidak ada cerita gempa magnitudo 3 itu merusak. Jadi Bapak Ibu kalau yang pernah survei gempa, magnitudo 3 itu ibaratnya kita lagi naik perahu terus digoyang-goyang oleh ombak gitu ya, cuman teng gitu ya, sepoi-sepoi. Bahkan waktu ada gempa Jogja 2006, kami sempat survei, jadi kami survei gempa Jogja, seminggu sudah kejadian, dan itu gempa susulan banyak sekali di daerah Bantul dan sekitarnya. Kita pasang alat, dan banyak gempa magnitudo 3. Gempa magnitudo 3 itu audible, bisa didengar. Bukan gempanya yang bunyi, tapi getaran gempa menggetarkan udara di atasnya, kita bisa dengar. Jadi ada seperti suara gitu ya, suara bergemuruh. Itu ciri khas gempa kecil tetapi dangkal, tidak berbahaya. Tetapi di Lembang tahun 2010 gempa magnitudo 3 itu merusak 100 rumah. Di Desa Muril namanya, 100 rumah rusak. Kenapa bisa rusak? Karena persepsi. Sudah lama tidak gempa, menganggap diri lokasinya aman, begitu punya rejeki. Jadi begitu mereka banyak, jadi di Desa Muril itu desa tukang. Jadi banyak tukang-tukang di Jakarta rumahnya di situ. Jadi jago bikin rumah. Tapi begitu punya rezeki lebih, itu bukan memperkuat fondasi ke bawah, tapi meningkatkan bangunannya dari 2-3 lantai ke atas gitu ya. Yang begitu digoncang gempa walaupun skala 3, rumahnya rusak. Jadi itu kembali ke sana. Jadi masalahnya persepsi, Pak. Jadi mari kita sama-sama untuk merubah persepsi dari pemerintah akan pentingnya investasi. Saya senang sekali tadi dengan pernyataan dari Bapak. Terima kasih. Mungkin Bapak moderator saya izin teruskan dulu sebelum diskusi lebih lanjut. Baik, saya mohon izin untuk melanjutkan diskusi. Jadi tadi kita membahas bahwa ada komponen penting dari risiko yang perlu kita pahami, yaitu kerentanan. Jadi apabila kita bicara kerentanan, maka kita bicara diri kita ini, seberapa rentan kita gitu ya. Dan itu nanti Bapak Ibu kalau membuat kajian risiko gampang lah softwarenya gitu ya. Dan data kerentanan itu banyak diantaranya datanya diambil dari data statistik, dari data BPS ya. Mungkin sama juga dalam kajian lingkungan yang lain. Dan ada 2 aspek kerentanan, yaitu kerentanan fisik dan kerentanan sosial. Kerentanan fisik itu gampang sekali Bapak Ibu sekalian, yaitu infrastruktur fisik kita lah, misalnya jalan, jembatan, rumah kita gitu ya. Dan yang sosial itu bicara lingkungan kita. Bicara seberapa padat misalnya penduduk di sekitar kita. Jadi kepadatan penduduk nanti Bapak Ibu saya akan perlihatkan dalam aturan Perka nomor 2 tahun 2012 BNPB bahwa, dan ini berdasarkan data empirik ya, bahwa semakin padat penduduknya semakin rentan. Itu menurut saya itu betul, dan tidak hanya untuk bencana ya, untuk hal yang lain pun demikian. Ada kelompok usia rentan Bapak Ibu sekalian. Ada usia-usia misalnya balita gitu ya, yang rentan, ataupun usia lanjut. Misalnya kalau kami di kampus, kan usia dosen itu bisa 70 tahun apabila guru besar. Tapi begitu 65, sekarang nggak boleh masuk kampus. Karena sedang pandemik ini ya. Jadi tidak boleh masuk kampus. Kenapa? Karena masuk dalam kelompok usia rentan gitu ya. Kalau 55 boleh tapi dengan surat misalnya. Jadi ada kerentanan fisik, tadi infrastruktur, jalan, jembatan, rumah, dan sebagainya. Tapi juga ada kerentanan sosial. Dan itu kita bicara diri kita ini. Apakah secara fisik kita rentan atau tidak? Itu tadi saya bicara misalnya lokasi gempa Muril di Lembang. Kerentanan sosial, apakah rumah kita ini di daerah yang padat penduduk? Apakah di rumah kita ini ada masyarakat dengan kelompok rentan? Apakah dan juga mohon maaf, kondisi ekonomi juga menimbulkan kerentanan. Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf, tapi faktanya demikian. Bahwa bencana lebih banyak memakan korban bagi mereka yang kelompok ekonomi rendah, Bapak Ibu sekalian. Ini jadi mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kelompok ekonomi yang rendah
berpotensi terdampak bencana lebih besar dibandingkan dengan yang kuat. Begitu pula negara. Negara miskin itu akan terdampak ekonomi lebih besar akibat bencana dibandingkan negara yang sama. Negara yang kaya oleh bencana yang sama. Gempa dengan magnitudo yang sama, di kepadatan penduduk yang sama, di dua negara yang berbeda, hasilnya bisa beda. Jadi gempa yang terjadi di Bandung misalnya, dibandingkan dengan negara yang secara ekonomi lebih rendah, misalnya negara Afrika, jadi gempa yang sama di Bandung dengan negara Afrika, mungkin dampaknya akan lebih besar di negara Afrika dibandingkan di negara kita, negara Afrika yang ekonominya lemah ya, bukan Afrika Selatan. Tetapi begitu pula gempa di Bandung dibandingkan dengan misalnya negara yang lain, misalnya negara yang telah maju, misalnya Jerman ataupun Jepang, itu pun dampaknya bisa berbeda. Jadi kerentanan sosial itu, jadi kerentanan bicara diri kita. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba teruskan lagi penjelasannya. Nah, ini secara teknisnya Bapak Ibu sekalian, saya pikir tadi Pak Hikmat sudah menjelaskan dengan lebih baik. Bagaimana perhitungan dilakukan Bapak Ibu sekalian? Nah ini, jadi yang pertama kita perlu peta ancaman, peta hazard. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya, peta ancaman itu dapat dari mana sih gitu ya? Yang pertama peta ancaman bisa dibikin Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan jelaskan bagaimana bikin peta ancaman. Bisa dibikin. Tetapi untuk peta ancaman yang sudah ada standarnya secara nasional, gunakan yang standar. Jangan buat sendiri. Ada peta ancaman yang belum ada standar nasionalnya, itu ada. Tetapi kalau sudah ada, Bapak Ibu tidak perlu membuat. Tinggal digunakan saja. Sebagai contoh peta ancaman yang sudah ada, itu adalah peta gunung api. Tinggal menggunakan produknya Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, misalnya. Nah, itu peta ancaman. Yang kedua adalah peta elemen risiko, kita menyebutnya, yaitu peta infrastruktur lah ini, gitu ya. Nah, peta infrastruktur misalnya rumah, jalan, jembatan. Itu kemampuan Pak Hikmat ini, mengambil data pakai drone, pakai misalnya pakai citra satelit, kemudian di GIS-kan rumahnya di mana menyebar gitu ya. Setelah itu kemudian kita harus membuat satu peta lagi nih, yaitu seberapa rentan bangunan tersebut. Itu kita sebut dengan kurva kerentanan, vulnerability curve, atau capacity curve juga, atau vulnerability function, fungsi vulnerabilitas. Bagaimana logikanya Bapak Ibu sekalian? Sederhana sekali. Jadi kalau bangunan tipe, misalnya bangunan apa, misalnya dibuat dengan batu bata tanpa penguat tulangan misalnya, maka akan kuat apabila akan bertahan, tidak rusak kalau goncangan gempanya, misalnya kalau goncangan gempa kita menggunakan percepatan gempa, atau mungkin dengan goncangan gempa. Misalnya banjir, akan bertahan kalau ketinggian banjirnya misalnya di bawah 1 meter. Tapi kalau di atas 1 meter, biasanya kayu-kayunya sudah mulai lapuk, bangunan akan cepat rusak, misalnya. Itu yang disebut dengan peta kerentanan, peta fungsi kerentanan. Nah, itu perlu ada. Bapak Ibu bisa membuat sendiri, atau kemudian membuat kajian literatur. Dan juga sosial nih. Jadi misalnya, tapi BNPB sudah membuat, nanti saya akan jelaskan. Sosial tadi, kepadatan penduduk, kerugian, pendapatan, tingkat pendidikan juga itu masuk juga. Nah, semua informasi tersebut digabungkan dengan GIS, jadi peta risiko bencana, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan berhenti lagi pada pukul 10 untuk meminta Pak Moderator membacakan pertanyaan. Nah, ini peta ancaman Bapak Ibu sekalian. Peta ancaman itu sudah ada SNI-nya, banyak yang SNI-nya. Kalau gempa itu sudah ada. Tadi saya jelaskan dibuat oleh konsorsium yang disebut dengan PUSGEN konsorsiumnya, Pusat Studi Gempa Nasional. Itu banyak, termasuk kampus terlibat, termasuk BMKG penting sekali ini terlibat juga, PU masuk, LIPI masuk, BIG masuk, BPPT masuk, banyak lah. Nah, kalau longsor itu SDM. Jadi wali data longsor itu SDM. Jadi Bapak Ibu bisa mencari peta longsor itu dari SDM, peta gunung api juga dari SDM, Badan Geologi, di kantor eselon 2-nya PVMBG.
Nah, untuk banjir itu wali datanya itu adalah BIG, Bapak Ibu sekalian. BIG, maaf, saya masih menulis Baku Sultana, ini generasi lama, ini masih namanya Baku Sultana. Kalau sekarang namanya BIG. Jadi peta banjir itu BIG. Dan Bapak Ibu bisa meminta peta banjir Kota Bandung misalnya, gampang. Tinggal ke BIG. Nah, untuk kekeringan itu ada di BMKG. Tetapi masih ada yang belum ada data nasionalnya ini. Nanti tadi yang saya cerita, tsunami itu belum ada nih nasionalnya. Kita lagi dorong agar Badan Geologi ataupun BMKG membuat ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya peta nasional tsunami nih, saya dari Papua pengen tahu peta nasional tsunami, itu belum ada yang disepakati secara nasional. Ini kita dorong agar ada. Mungkin sudah ada petanya, tapi kemudian berbeda dengan tadi yang di atas yang sudah ada konsensus nasionalnya dan disepakati. Konflik sosial mungkin sudah ada, saya kurang paham ini bidang ini, tapi mungkin nanti Bapak Ibu yang pakar lebih memahami. Kegagalan teknologi, epidemi, kebakaran gedung, kebakaran hutan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, itu sepemahaman saya belum ada dalam tingkat nasional. Mungkin dalam beberapa daerah itu yang terbatas itu sudah ada gitu ya. Baik, saya teruskan lagi pembahasannya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia. Ini saya akan bahas ringkas saja, tapi mungkin nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Peta ancaman itu bisa kita buat Bapak Ibu sekalian. Caranya ya kalau kita punya data historis, kita kumpulkan saja ini. Kalau pernah banjir misalnya di daerah Bapak Ibu sekalian, misalnya banjir di Kalimantan pernah ada di Samarinda misalnya pernah banjir. Kalau ada data banjirnya di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kita bisa tahu bahwa di sana pernah banjir dan harusnya ancaman banjir bisa kita buat. Nah, seberapa sering terjadi banjir gitu ya? Kenapa banjir terjadi? Apakah kita bisa petakan? Nah ini teknologinya tadi Pak Hikmat dengan drone. Seberapa sering, daerah yang terdampaknya seberapa besar gitu ya? Itu bisa kita buat Bapak Ibu sekalian. Nah, saya masuk ke kajian risiko bencana itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Nah, mana yang paling sering digunakan? Yang paling sering digunakan adalah kualitatif, ini yang paling sering digunakan. Untuk keperluan perencanaan Bapak Ibu sekalian, perencanaan wilayah itu biasanya yang kualitatif. Yang kuantitatif itu perlu untuk size spesifik biasanya. Biasanya untuk area khusus misalnya, ataupun untuk membangun infrastruktur khusus, kawasan tertentu, ataupun misalnya area industri tertentu, itu kuantitatif. Tapi kalau yang untuk perencanaan wilayah sebuah kota itu kualitatif. Jadi biasanya tidak menggunakan kuantifikasi probabilitas dari kerugian, tapi hanya nilai relatif lah. Misalnya sedang, rendah, dan tinggi, sehingga disebut juga risiko relatif. Menggunakan matriks, nanti saya akan perlihatkan matriksnya seperti apa. Nah, ini berbasis indikator evaluasi multi kriteria. Jadi kriterianya banyak, tapi kemudian dinormalisasi. Ini saya yakin Bapak Ibu pakar lah. Jadi penduduk banyak, terus kemudian penduduk dibuat beberapa kelas, kemudian dinormalisasi rendah 0, tinggi 1 misalnya gitu ya. Kemudian juga penghasilan pun sama, dibuat kelas-kelas rendah 0, tinggi 1, dinormalisasi. Terus nanti penduduk dan ekonomi pendapatan digabungkan misalnya. Itu multi kriteria ya. Beda dengan kuantitatif, disebut juga risiko absolut. Jadi benar-benar dihitung secara detail dan biasanya menggunakan perhitungan deterministik. Jadi model gempa Salembang, oke, kita hitung magnitudo 6, gimana guncangannya. Nanti saya kalau sempat saya perlihatkan juga ya hasil yang deterministik ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dalam per KBNPB itu mengacu yang ke atas. Yang di atas ya, yang kualitatif. Baik, saya akan teruskan. Nah, ini contohnya yang kualitatif Bapak Ibu sekalian. Dengan menggunakan matriks nih. Jadi matriksnya itu sederhana, ini gambar ini saya yakin Bapak Ibu yang biasa kajian di lingkungan paham betul ya, bahwa yang bagian yang sumbu Y-nya ini adalah probabilitas kejadiannya gitu ya. Jadi seberapa sering sih hujan terjadi di Kota Bandung, atau seberapa sering hujan terjadi di Medan misalnya gitu ya. Very low, low, medium, high. Kita definisikan apa yang disebut dengan very low untuk hujan itu gitu ya. Nah, kemudian potensial kerugiannya seberapa besar sih? Mungkin ada hujan yang jarang sekali, tapi sekali terjadi sangat deras, sehingga kerugiannya besar, gitu ya. Tapi kalau hujan yang sering, kecil-kecil hujannya, kerugiannya malah rendah, gitu ya.
Nah ini jadi kita membuat hubungan antara kejadian dan juga potensi kerugian. Itu dan itu dibuat matriksnya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, akan saya teruskan lagi. Nah, saya akan masuk ke kajian risiko bencana menurut BNPB Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat detailnya. Nanti pun kita bisa diskusikan lebih detail. Jadi ada Perka nomor 2 tahun 2012. Ini belum ada Perka baru merevisi Perka ini. Saya akan bicarakan logika dari Perkanya Bapak Ibu sekalian ya. Kebetulan saya pernah jadi tim asistensi untuk penggunaan Perka ini. Jadi ini baik walaupun tidak sempurna, tapi menurut saya ini cukup baik Perkanya. Nah, di dalam Perka BNPB yang pertama dibuat itu di dalam gambar ini saya tuliskan di tengah ya Bapak Ibu sekalian. Ini gambarnya saya dapat dari BNPB juga. Yang pertama itu ancaman dulu kita buat. Ini kita buat dulu. Jadi kita membuat peta ancaman. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Peta ancaman itu kita buat. Peta ancaman itu gimana buatnya? Sederhana. Misalnya tadi kita ambil dari petanya, kita dapatkan dari untuk gunung api dapat dari Badan Geologi. Jadi daerah yang KRB-nya paling besar, yang berdampaknya paling besar, itu kita kasih tinggi. Begitu jauh, agak jauh, sedang. Begitu jauh banget, rendah misalnya. Itu peta indeks ancaman Bapak Ibu sekalian. Kita kasih indeks rendah, sedang, tinggi, gitu ya. Nah, yang kedua yaitu penduduk nih. Jadi kemudian dalam konsepnya BNPB yang kedua itu adalah penduduk. Kenapa yang nomor 2 penduduk Bapak Ibu sekalian? Karena ancaman boleh ada, tapi kalau tidak ada penduduknya, itu aman. Ancaman boleh ada, tapi kalau tidak ada penduduknya, itu aman. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kemudian dalam konsepnya BNPB, yang pertama adalah ancaman dulu, tadi misalnya gempa bumi, ataupun gunung api, ataupun kebakaran hutan, tapi kalau tidak ada penduduknya, itu aman. Nah, kedua peta ini digabungkan, Bapak Ibu sekalian, di overlay, peta ini di overlay, ini gampang sekali dengan GIS, di overlay, menjadi peta baru, namanya peta tingkat ancaman, ini jadi nomor 3 nih. Jadi ancaman dulu tadi misalnya bisa curah hujan tinggi. Ini kalau kita bicara ancamannya adalah kekeringan misalnya. Ada misalnya di Nusa Tenggara yang curah hujannya rendah sekali. Tapi pertanyaan ada penduduk atau enggak nih? Kalau penduduknya enggak ada ya tingkat ancamannya jadi rendah gitu ya. Jadi kedua peta ini di overlay digabungkan jadi tingkat ancaman. Mudah-mudahan bisa difahami Bapak Ibu ya. Ini saya rasa sederhana sekali. Nah, peta yang keempat itu kerugian. Nah, kerugian itu logikanya BNPB itu begini. Kerugian itu adalah kalau misalnya di sana ada sekolah, ada rumah, itu berpotensi kerugian ini. Kalau tidak ada ya kerugiannya rendah. Nah, tingkat ancaman digabungkan dengan tingkat kerugian itu jadi tingkat kerugian. Tingkat ancaman digabungkan dengan indeks kerugian. Tingkat ancaman digabungkan dengan indeks kerugian itu jadi tingkat kerugian. Ini jadi peta kelima ini. Peta tingkat kerugian. Save. Jadi kalau dalam GIS nanti kalau staf Bapak Ibu sekalian, asisten Bapak Ibu sekalian, oke, indeks ancamannya gimana? Gabungkan dengan penduduk jadi tingkat ancaman. Nah, setelah itu tambahkan dengan indeks kerugian jadi peta kelima nih, indeks kerugian. Sesudah itu baru kita cari nih yang data yang ke-6 ini. Dan ini data yang paling gampang Bapak Ibu sekalian, itu data kapasitas. Kapasitas itu misalnya apa? Kalau dalam versi BNPB, kapasitas itu adalah kelembagaan misalnya. Apakah sudah ada perdanya? Apakah sudah ada kesiapsiagaannya, mitigasinya? Kalau ini sudah ada, peta indeksnya sudah ada, kita gabungkan dengan tadi dengan tingkat ancaman, kita gabungkan lagi. Jadi tingkat ancaman kita gabungkan dengan indeks kapasitas, menjadi tingkat kapasitas. Ini menjadi peta yang ke-7 Bapak Ibu sekalian. Nah, gabungkan peta yang ke-7. Jadi peta ke-3 dengan peta ke-6 jadi peta ke-7. Yaitu tingkat kapasitas. Sesudah itu, tingkat kerugian yang di sini, yang sudah kita save sebagai peta ke-5, dengan peta tingkat kapasitas yang kita save sebagai peta yang ke-7, kita gabungkan jadi peta risiko. Ini produk akhir Bapak Ibu sekalian. Ini peta ke-8. Jadi peta risiko. Mudah-mudahan
logikanya ini difahami Bapak sekalian, ini sederhana sekali. Sebelum berlanjut, saya mengundang Bapak Moderator untuk membacakan pertanyaan. Silakan Pak Moderator. Iya, terima kasih Pak Irwan. Kembali lagi ke pertanyaan dari ruang Zoom ya. Ini sudah ada pertanyaan sangat banyak nih Pak, ada sampai 15 jika ditotal dengan YouTube juga. Mulai dari pertanyaan dari Pak Laode Muhammad ya. Pak Laode, menurut Bapak Irwan, apakah kurikulum pendidikan kita saat ini dari sejak SD sampai ke perguruan tinggi sudah mengadopsi upaya meningkatkan kapasitas tersebut belum ya Pak? Monggo Pak Irwan. Di mute ya. Baik. Pak Laude concern dengan pendidikan, apakah pendidikan kita sudah menurut saya begini. Saya bicara ini dulu konteksnya Bapak Ibu sekalian ya Pak Laude ya. Jadi pendidikan adalah komponen penting dalam kajian risiko dan pendidikan itu saya termasuk yang berpendapat bahwa perlu dimasukkan ke dalam kurikulum, tapi hati-hati. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian lebih hanya menekankan aspek kognitifnya gitu ya. Padahal kan seharusnya ini menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari gen kita gitu, menjadi tacit kita, jadi sesuatu yang tanpa sadar pun kita sudah bertindak gitu ya, merespon dengan di bawah. Jadi kita harusnya jadi native lah dalam urusan bencana gitu. Kita orang yang memang dilahirkan di lokasi yang berisiko bencana. Dan itu harusnya menjadi modal sosial kita gitu ya. Nah, mungkin proses itu yang menurut saya harus dicari oleh pakar-pakar pendidikan, sehingga jangan hanya pemahaman yang hanya meningkatkan hafalan saja, tapi juga menjadi bagian dari keseharian, jadi budaya kita gitu ya. Itu yang saya sangat berharap. Dan sebenarnya kan yang jadi persoalan bahwa budaya memahami risiko di kita itu sangat rendah ya. Mau tidak mau faktanya demikian kan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita masih melihat misalnya sekarang itu orang naik motor masih rame-rame gitu ya, tidak memahami risikonya gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Sunda ini, mohon maaf, budaya Sunda itu kumaha engke gitu ya, atau gimana entar lah gitu ya. Kalau risiko mah nanti gimana nanti aja, kita tidak pernah memperhitungkan. Menurut saya itu mendasar Pak Laude. Itu saya bicara konteksnya dulu kita sekarang, dan itu menurut saya investasi yang sangat penting. Dan Bapak Ibu sekalian, saya menempatkan risiko bencana ini, tadi setuju dengan Bapak yang di awal, bahwa risiko bencana itu, memahami risiko adalah investasi. Dan ini adalah investasi apabila kita ingin bertahan sebagai sebuah bangsa. Jadi memahami risiko itu adalah memahami keinginan kita untuk bertahan sebagai sebuah bangsa. Jadi apabila kita ingin kemudian resilience, kita ingin bertahan sebagai sebuah bangsa di masa depan, maka kita harus memahami risiko bencana dengan baik. Karena akan membentuk sikap mental. Sikap mental apa yang akan terbentuk? Sikap mental orang tangguh, Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian potensi bencana ini bukan membuat kita menjadi takut, tapi justru kebalikannya, membuat kita menjadi orang yang resilience, membuat kita menjadi orang yang tangguh. Dan itu pentingnya pendidikan, Pak Laude. Jadi mudah-mudahan saya memberikan konteks yang tepat ya pada pembahasan dari Bapak ya. Silakan Pak Moderator, apabila ada pertanyaan yang lain. Oh ya, terima kasih Pak Irwan. Jawaban sangat menarik ya Pak. Kemudian dari Bapak Mane ini ada pertanyaan. Untuk penyataan menunjukkan bahwa kejadian bencana selalu terulang setiap tahun ya Pak. Lalu langkah apa saja yang dapat dilakukan agar pada masa yang akan datang kebiasaan itu diputuskan atau berkurang, bahkan tidak terjadi. Kalaupun terjadi, kerugian yang ditimbulkan tidak seburuk kejadian sebelumnya Pak. Nah itu bagaimana ya Pak Irwan ya? Iya Pak Mane, terima kasih untuk concern Bapak, untuk pertanyaan Bapak.
Untuk itu maka kemudian kajian risiko bencana menjadi sangat mendesak, Pak. Jadi saya sebenarnya sangat berharap, mungkin detailnya saya yakin urusan GIS dan sebagainya mari kita sama-sama lakukan. Kita bisa diskusi offline mengenai hal tersebut. Di slide ini pun dijelaskan. Tetapi tadi yang Bapak sampaikan itu menurut saya sangat penting, bahwa kajian risiko bencana menurut saya ini kajian risiko bencana itu seharusnya menjadi kesadaran kita semua, Pak. Jadi memasukkan bencana, kita sering menyebutnya mengarus utamakan risiko bencana dalam pembangunan. Jadi mainstreaming risiko bencana dalam pembangunan. Tadi diskusi di awal menyebutkan seringkali ada tarik ulur antara kepentingan, karena kemudian merasa bahwa kajian risiko bencana itu adalah investasi jangka pendek. Itu sebagai investasi yang tidak dilihat keuntungannya di jangka pendek. Menurut saya itu yang kemudian mindsetnya harus dirubah, Pak, bahwa mainstreaming pengaruh utamakan kajian risiko bencana dalam pembangunan itu adalah suatu keharusan. Itu suatu keharusan. Dan tidak ada ruginya, Pak. Jadi ada sebuah diskusi begini. Kalau misalnya kita sudah melakukan kajian risiko bencana dengan baik dan kita bangun kota kita tahan terhadap bencana, mungkin akhirnya jadi lebih mahal daripada sebelumnya. Pertanyaan kita, apabila dibangun dengan sangat baik dan bencana tidak terjadi misalnya. Jadi kita sudah bikin daerah yang misalnya kota kita di dekat pantai, kita bangun kembali Palu dengan sangat serius. Jadi tidak ada lagi bangunan yang dekat dengan pantai, bangunan masuk ke dalam. Kemudian tadi daerah yang dekat dengan sesar Palu Koro kita jadikan zona hijau. Daerah yang kemudian berpotensi likuifaksi kita jadikan kawasan lindung misalnya. Pertanyaan kita, dan kotanya menjadi sangat bagus, pertanyaan kita, apabila kemudian gempa diikuti dengan tsunami dan likuifaksi tidak terjadi lagi, apakah kita akan rugi? Kita tidak rugi, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita diuntungkan dengan lingkungan yang lebih baik. Dan itu dilakukan oleh banyak kota, misalnya yang tadi saya ceritakan di Jepang, karena saya pernah studi di sana, saya tinggal 8 tahun gitu ya di Nagoya, dan mereka menyiapkan itu dengan sangat baik untuk bencana, dan ketika bencana tidak terjadi ya kita tidak rugi. Bahkan kita diuntungkan dengan lingkungan yang lebih baik. Tapi kebalikannya, kalau misalnya kita kemudian tidak menyiapkan ini ya, kita tidak menyiapkan dan bencana tidak terjadi. Jadi kita ya gini-gini aja dan tidak terjadi bencana, itu artinya kita hanya beruntung gitu ya. Apakah kita akan, jadi kita nggak ngapa-ngapain dan bencana tidak terjadi, itu artinya kita beruntung. Apakah kita akan menggantungkan kehidupan kita pada keberuntungan? Atau sebaliknya yang lebih parah terjadi, kita tidak ngapa-ngapain dan bencana terjadi. Dan itu kita merugi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, menginvestasikan dalam bencana dan bencana tidak terjadi misalnya, kita buat kota Ambon itu oke banget gitu ya. Oke banget kota Ambon itu. Udah kita bikin oke, dengan persiapan gempa nggak terjadi. Terus ngapain kita bangun kota tuh bagus banget. Apa kita rugi? Enggak rugi sama sekali Bapak Ibu sekalian. Enggak rugi sama sekali, malahan kita akan membangun kota yang sangat indah. Kota yang sangat layak untuk dihuni, lingkungan yang sangat mendukung bagi masa depan anak-anak kita. Itu menurut saya persepsi ya, ini virus yang ingin saya sebarkan pada semua orang. Mari kita jadikan pengurangan risiko bencana sebagai pengarus utamaan dalam pembangunan. Dan menurut saya sangat beruntung bicara dengan Bapak Ibu sekalian pakar lingkungan, dengan menjaga dengan menjaga agar tidak menjadi bencana, itu menjamin lingkungan lebih baik Bapak Ibu sekalian. Dengan memaksa masyarakat tidak membangun di kaki gunung api, itu artinya kita menjamin bahwa yang bersangkutan tidak menjadi korban letusan gunung api, yang pertama. Yang kedua, menjamin tidak terjadi banjir, karena resapan jauh lebih baik. Menjamin tidak terjadi longsor, karena lingkungan lebih terjaga. Itu pesan penting yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan Pak Moderator, apabila masih ada pertanyaan, dengan senang hati kita diskusikan. Pak Irwan, kemudian beralih ke pertanyaan dari YouTube ya Pak, karena ada live streaming YouTube. Ini dari Ibu Dewi Lestari.
Mohon kepada Bapak Irwan untuk penjelasannya apa saja hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk merehabilitasi atau merekonstruksi ruang yang terpapar bencana, Pak, khususnya pada pasca bencana. Terima kasih Pak Irwan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin sambil menjawab, saya akan melanjutkan diskusi. Jadi ada pertanyaan yang sangat tepat dari Ibu Dewi. Saya akan memperkenalkan dulu sambil menjawab pertanyaan Ibu Dewi. Ini adalah peta ancaman bencana Indonesia. Tadi yang saya cerita ini bagian dari SNI 1726-2019 ya. Gambar-gambar yang berwarna merah itu adalah daerah yang mungkin terdampak bencana di masa depan. Gempa. Tidak kita inginkan, tetapi ini sangat mungkin. Di seluruh Indonesia ada, Bapak Ibu tinggal mencari di tadi peta sumber dan bahaya gempa Indonesia. Bisa didapatkan. Nah ini daerah-daerahnya, jadi Bapak Ibu bisa melihat mungkin Bapak Ibu tinggal di mana nih, di Semarang misalnya, di Yogyakarta, bisa melihatlah data ini. Nah, yang ingin saya ceritakan bagaimana data tersebut dimasukkan dalam kajian risiko bencana. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi warna-warna tersebut, ini warna-warna yang tadi di bagian bawah, itu kemudian dikonversi ke dalam kelas. Jadi kalau nilainya di atas 0,7 itu tinggi. Ini untuk ini berdasarkan perka nomor 2 Pak ya. Petanya peta yang 2010 SNI 2012 ya. Sekarang sedikit diupdate tapi kira-kiranya tidak tahu jauh berbeda. Jadi kalau goncangannya di atas 0,7 itu artinya tinggi lah. Ini 0,7 itu mungkin 0,6, 0,7 itu mirip beberapa daerah yang terbatas ketika terjadi gempa Palu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, 0,26 sampai 0,7 itu sedang, lebih kecil dari 0,26 itu rendah. Kita kasih skor ini, kasih nilai. Jadi kalau tinggi itu 3, rendah itu 1, terus kemudian kita normalisasi jadi skor 0,3, 0,6, 0,1, baru kita masuk ke GIS gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, menjawab pertanyaan Ibu Dewi, maka yang langkah pertama dalam menyiapkan sebuah kota yang resilience gitu ya, sebuah kota yang tangguh terhadap bencana, langkah pertama dan mendesak itu adalah understanding risk. Jadi langkah pertama adalah memahami risikonya Bapak Ibu sekalian, memahami potensi ancamannya apa saja, memahami diri kita. Jadi yang sering kami temukan bahwa kita euforia dengan pembangunan, sesuatu hal yang sangat penting, tetapi kadang-kadang kita harus merenung sejenak gitu ya. Risikonya apa sebetulnya? Risiko terhadap lingkungan, risiko kemungkinan kerugian ekonomi, risiko kemungkinan korban jiwa. Apa? Kita hitung dulu dengan memasukkan tadi informasi dengan peta ancamannya. Kita masukkan dengan sangat baik. Jadi understanding risk-nya dulu. Itu yang menurut saya ini tahapan mendasar di kita itu. Kita harus mulai dengan ini. Jadi memahami risiko. Jadi dan itu harus difahami oleh semua tingkatan, termasuk masyarakat dan pengambil kebijakan. Ajak mereka memahami risikonya. Bukan untuk kemudian jadi takut, bukan. Kita bangsa yang tangguh. Begitu risiko kita hadapi, kita overcome risiko ini. Kita yakin kita adalah bangsa pemenang. Kita yang akan berhasil untuk menghadapi risiko ini. Itu tahapan yang pertama Ibu Dewi, pahami risikonya. Setelah risikonya difahami, baru kemudian kita governance-nya. Jadi risikonya di understanding, baru kemudian governance-nya, tata kelolanya kita buat Bapak Ibu sekalian. Jadi tata kelola untuk mengurangi risiko. Karena mengurangi risiko berbasiskan pada komunitas itu bisa, tetapi tidak akan maksimal apabila governance-nya, tidak tata kelola di level pemerintah, baik di pusat sampai ke level daerah, itu tidak mendorong itu. Jadi kita pastikan understanding risk, baru kemudian governance-nya. Nah setelah itu baru level di bawahnya, baru involvement, baru keterlibatan banyak stakeholder. Tapi dua hal ini bagi saya ini prasyarat dasar. Memahami risikonya dan kemudian pastikan kemudian itu ada tata kelola yang mengelola hal tersebut dengan baik. Saya izin meneruskan dulu sebelum menjawab pertanyaan dari Bapak Moderator. Saya izin lanjutkan slide-nya. Nah, untuk gunung api itu saya sarankan menggunakan petanya dari PVMBG ya, Badan Geologi. Ini petanya sudah sangat baik. Ini contoh saja, ini di kampung saya, tempat saya tinggal.
Jadi ada KRB 3, ada KRB 2, ada KRB 1 gitu ya. Begitu KRB 3 tadi dibuat kelasnya, berarti dia harusnya nilainya 3 ini gitu ya. KRB-nya 3, maka nilainya 3, maka skornya maksimal ini 1. Jadi skor ancamannya 1 gitu ya. Begitu KRB-nya rendah, maka skor ancamannya 0,3. Begitu sedang, skor ancamannya 0,6. Nanti digabungkan dengan tadi lagi dengan penduduk dan lain sebagainya. Itu sebagai dasar understanding risk. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu Dewi. Mangga Pak Moderator, apabila masih ada pertanyaan lagi. Oh iya Pak, kebetulan di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan tadi Pak. Dari Bapak Muhammad Al-Fariji dari peserta kita Pak. Apakah terdapat pendekatan untuk mengukur garis sempadan rawan bencana ya Pak? Analisis dan variasi utamanya apa saja? Dan data update yang didapat dari mana ya Pak? Sekian Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Al-Farizi. Jadi dalam beberapa peraturan, misalnya Permen PU itu ada Pak. Jadi Bapak Ibu bisa. Jadi biasanya tadi zonasi, kita bicara sempadan, kita bicara zonasi, itu biasanya ada beberapa peraturan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya ada juga peraturan di Kementerian ATR BPN Pak. Jadi ada juga tadi saya bicara mengenai Permen PU juga mengeluarkan. Jadi itu kasus per kasus. Nanti saya coba ini Pak, saya coba kumpulkan. Saya tidak hafal nomor aturannya, tetapi itu yang sedang pemerintah terapkan dengan sangat baik sekarang di Palu, Pak. Jadi mungkin saya akan berikan contoh saja. Jadi di Palu ini sedang dibangun kembali. Jadi ada daerah tadi saya diskusikan di awal, ada zonasi yang misalnya gempa, Pak. Jadi kalau gempa itu yang paling ditakutkan itu tidak hanya guncangan. Guncangan itu oke. Dan guncangan itu tadi ada SNI-nya. Tapi kami pun sadar ternyata ada satu bagian yang belum diatur dalam SNI, yaitu robekan, Pak. Jadi ada shaking, tapi juga ada rupture, ada robekan. Nah, robekan ini itu tidak bisa ditanggulangi dengan struktur, Pak. Jadi tidak ada struktur yang kemudian bertahan kalau tanahnya robek, dislocations gitu ya, rupture gitu ya. Dan untuk itu mau tidak mau harus dihindari. Mau tidak mau kemudian kita harus dibuat zona yang kemudian tidak terkena robekan. Nah, angka itu yang kemudian kami sempat banyak diskusi, ada yang mengusulkan di 50 meter, ada yang 18 meter plus minus, ada 50 meter, ada yang 100 meter. Dan itu kemudian ada aturannya yang kemudian faktornya banyak, Pak. Jadi tidak hanya faktor jarak, ada faktor magnitudo dari gempanya. Jadi potensi untuk apabila magnitudenya 6 misalnya itu jaraknya berapa, apabila 7 itu jaraknya berapa. Dan juga ada satu hal yang kami coba masukkan dalam perhitungan tersebut, yaitu ketidakpastian lokasi, Pak. Jadi begini, ini ketidakpastian lokasi itu penting karena bisa jadi misalnya beberapa pakar geologi misalnya bekerja sama dengan geodesis misalnya dan geofisis mendefinisikan ini robeknya di sini gitu ya. Pas gempa nggak begitu Pak, bergeser ke tempat lain gitu ya. Ini ada uncertainty dari location. Nah ini yang kemudian kita masukkan. Mohon maaf apabila jawaban saya tidak terlalu detail, nanti bisa ada di peraturan pemerintah terkait mengenai hal tersebut. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Al-Farisi. Silakan Pak Moderator, kita masih ada waktu 7 menit Pak ya untuk menjawab pertanyaan. Pak. Jadi sebenarnya Pak Irwan, ini banyak banget Pak pertanyaan. Saya total tadi ya, ada 17 pertanyaan dan baru dijawab mungkin 6 ya Pak tadi ya Pak? Iya. Mungkin kalau lebih dari setengah 11 bagaimana Pak? Mohon maaf, saya ada janji yang lain. Oh ya, enggak Pak. Jadi mungkin sebenarnya apabila bisa di wrap up pertanyaannya, mungkin saya nanti jawab singkat lewat tertulis. Mungkin nanti mohon panitia untuk menyimpannya di satu tempat. Mungkin saya dengan. Oh iya Pak. Kemudian saya lanjutkan lagi ya Pak Iwan ya. Ini pertanyaan dari Bu Ellen dari Papua Barat Pak. Kebetulan kan Papua Barat juga ada sesar sorong ya Pak yang jadi ancaman di sana. Iya. Nah ini dari Bu Ellen menanyakan bahwa apakah dalam buku yang tadi ya Pak yang tentang kebencanaan tadi, apakah disebutkan tentang kondisi detail dari Papua Barat sendiri ya Pak? Baik, Bu Ellen terima kasih ininya pertanyaannya.
Saya sangat berharap ini bisa ke sana. Saya pernah ke Papua, tapi mungkin nggak ke 100 ke Papua Barat. Jadi kami pun memang dengan tim pernah melakukan riset, ada mahasiswa S3 kami yang khusus Papua, Pak, Bu, maaf. Dan ada sebuah sesar yang diantaranya ada Sorong Yapen, ada sesar Tarera Aiduna, itu memang kemudian ada Highland juga di daerah Papua. Kami definisikan sesarnya di sana. Jadi dan itu masuk dalam buku. Nanti Ibu bisa membaca di bukunya, sesarnya itu ada di sana. Tetapi tidak detail. Maksudnya tidak digunakan untuk keperluan perencanaan detail. Begitu perencanaan detail, maka kemudian diperlukan survei tambahan. Jadi hanya untuk memberikan gambaran seberapa tingkat ancaman, tetapi kemudian apabila bicara detail untuk keperluan perencanaan tingkat 2 mungkin, itu kita sangat merekomendasikan data yang kami bisa digunakan, tetapi mohon untuk dilakukan kajian lebih detail mengenai sumber gempa tambahan. Karena kami paham ada beberapa sumber gempa yang bisa dideteksi, yang bisa didefinisikan oleh kami, tetapi lebih banyak yang belum. Untuk itu kami akan sangat senang apabila bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi di sana. Kemudian kita sama-sama tingkatkan kapasitas kita, dan kemudian riset detailnya nanti dikerjakan oleh beberapa kampus lokal di sana. Jadi menjawab pertanyaan Ibu, ada di buku tersebut, tetapi kemudian kita perlu kolaborasi untuk bisa mendetailkannya. Mudah-mudahan menjawab. Silakan Mas, apabila masih ada pertanyaan lagi. Oh ya, terima kasih Pak Irwan. Kemudian ini ada pertanyaan dari YouTube ya Pak tentang ini konsep dasar ya Pak. Ya. Mungkin ada kekeliruan di sini, terutama kami ya Pak sebagai masyarakat awam. Sebentar Pak. Dari Bu Endang Safitri ya. Jadi ini adalah apabila dalam satu natural hazard ya Pak, tidak terdapat korban, misalnya longsor dan gempa yang terjadi di tengah hutan tanpa ada penduduk ya Pak, maka dapat dikatakan bahwa longsor tersebut bukan disaster atau seperti apa ya Pak? Mohon penjelasannya lagi Pak. Pertanyaan Bu Endang itu sangat penting. Jadi misalnya ada longsor begitu ya, terus kemudian di tengah hutan tidak ada penduduk, terus kemudian apakah dikatakan bencana? Apabila kita merefer dalam undang-undang kita itu bencana itu dikatakan 3 hal. Jadi kalau kemudian longsor tidak ada penduduknya, apakah natural hazard itu dikatakan bencana? Masih dikatakan bencana apabila kemudian merusak lingkungan, Bu. Jadi kemudian orang tidak ada tapi kemudian kalau lingkungan jadi rusak, misalnya kemudian longsor, kadang-kadang terjadi juga di kita, longsor kemudian menutup sungai gitu ya, sungainya meluap, kemudian berpotensi untuk menghasilkan banjir bandang, itu kemudian merusak lingkungan. Jadi ada satu poin mungkin tadi khawatir saya terlewat menjelaskannya, yaitu tidak hanya aspek manusia, kemudian aspek kerugian ekonomi, tetapi juga ada kerusakan lingkungan, Bu. Jadi ada poin ketiga, yaitu kerusakan lingkungan yang kemudian kita harus masukkan juga. Tetapi mungkin tentu saja bahwa pemahaman dampak yang lebih serius yaitu di manusia ya, karena kemudian kerusakan lingkungan pun akhirnya bisa langsung ataupun tidak langsung juga berdampak pada manusia. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bu Endang. Oh ya, terima kasih Pak Irwan. Mungkin karena sudah 10.28, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Oh iya, baik, silakan. Kemudian dari Bapak Heru Alifin, ingin bertanya bahwa saat ini lebih banyak kajian dari aspek kerawanan bencana ya Pak, seperti contoh perintah rawan banjir, rawan longsor untuk keperluan KLAS. Apakah kajian tersebut sudah cukup ya Pak untuk memenuhi KLHS, dan juga apa harus juga untuk memetakan risiko kebencanaan Pak? Terima kasih Pak Irwan. Saya tidak menangkap sepenuhnya pertanyaannya, tapi saya coba
memahami poin penting yang ingin Bapak sampaikan. Jadi pertanyaannya, apakah kajian risiko bencana di Indonesia itu sudah ada? Apakah kemudian kajian risiko bencana yang ada sekarang di Indonesia itu bisa digunakan untuk KLHS misalnya? Jawabannya sudah. Kita punya indeks risiko bencana Indonesia, IRBI. Bapak Ibu bisa searching dan ada dikeluarkan oleh BNPB. Tetapi kajian tersebut itu sangat baik dalam skala nasional, Bapak Ibu sekalian. Bisa digunakan untuk keperluan perencanaan atau persiapan dalam level tertentu. Tetapi untuk keperluan detail, itu pun diamanatkan oleh undang-undang kita, maka kemudian setiap pemerintah daerah didorong untuk membuat kajiannya sendiri. Apabila Bapak Ibu misalnya pelaku industri, maka industri diminta untuk membuat kajian di lingkungan industrinya sendiri. Dengan melihat frame regional yang telah ada di dalam indeks risiko bencana nasional yang telah dibuat dengan sangat baik oleh BNPB. Jadi menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian bahwa apabila kemudian untuk keperluan yang sangat besar itu sudah ada dan kemudian bisa dimasukkan ke dalam keperluan KLHS, tetapi kami mendorong untuk daerah tertentu, untuk provinsi tertentu bahkan, maka diperlukan kajian lebih detail. Kenapa diperlukan detail? Alasan pertama karena hazardnya, potensi ancamannya itu berbeda dalam skala nasional dengan skala detail. Itu yang kami pahami juga. Jadi sumber gempa yang kami buat dalam skala nasional, begitu lihat detailing, tadi ada pertanyaan yang sangat baik juga dari Ibu Ellen misalnya, begitu di Papua kita sudah bikin tapi itu tidak detail, masih ada yang tidak kami ketahui di sana, dan untuk kajian risiko bencana yang baik kami dorong untuk pendetailan. Saya yakin begitu pula dengan banjir misalnya, data banjir yang paling baik itu ada di tempat Bapak Ibu sekalian di daerah. Apabila Bapak Ibu adalah pengambil kebijakan di daerah. Jadi sudah ada dalam skala nasional, tetapi kemudian yang lebih detail itu kami dorong untuk dibuat. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini bagian penutup dari diskusi kita hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu bergabung, dan mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Kami sangat berharap bahwa kajian risiko bencana menjadi mainstreaming atau pengarus utamaan dalam semua proses pembangunan. Dan mari kita lihat itu bukan sebagai pengeluaran, tetapi mari kita lihat sebagai investasi bagi masa depan. Kenapa investasi? Karena kita berharap bahwa kota yang kita tinggali, bangsa besar ini akan bertahan untuk waktu yang lama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan sudah sharing. Yes, terima kasih kepada Bapak Irwan telah memberikan ilmunya kepada kami semua, Pak. Sangat menarik sekali. Hatur nuhun Pak Asep.